tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana Koko Mario sehat? Sehat dan Puji Tuhan ya kok ya. Kita selalu dalam lindungan Tuhan, dikasih sehat, dikasih berkat setiap hari, hidup dalam anugerah Tuhan ya. Dan hari ini waktunya kita untuk apa kok? Memuji nama Tuhan tentunya ya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik, pujian kita, nyanyian kita untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Mengganggu kita dalam bentuk sakit penyakit ya kok ya, dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk kemarahan juga ya kok ya. Oleh karena itu kita harus menang dari semua keadaan itu seperti Daniel kok. Ya, benar, sangat berani ya. Walaupun tidak boleh berdoa, Daniel sedih, tapi Daniel tidak mau diam dalam kesedihannya kok ya. Yuk. Kira-kira percaya nggak Tuhan Yesus sembuhin? Pasti tante, kita harus percaya karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Baik dan berkuasa ya. Lihat aja, Daniel aja di dalam gua ya ada singa-singa, tapi semuanya dibuat diam ya karena Tuhan menyertai Daniel. Begitu juga Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu kita mau setia ya Bu ya, mengiring Tuhan, setia beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan mau meninggalkan Yesus, betul ya. Kita mau nyanyi untuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti Koko Mario berdoa, tapi sebelumnya kita mau nyanyi Saya Mau Iring Yesus Selama-lamanya ya. Meskipun saya susah, kadang menderita, baik sakit maupun
Tuhan telah membantu kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Benar, Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau juga menyiapkan hati kita Tuhan Ya, Yesus. untuk agar siap mendengarkan firman Tuhan. Benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, adik-adik pernah nggak ke kebun binatang terus melihat hewan singa? Singa kelihatannya kuat dan galak kan? Nah, di dalam Alkitab, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, ada bangsa Babel yang menangkap singa dari negeri lain dan membawanya ke Babel. Nah, ketika singa-singa itu ditangkap, sebagian singa-singa itu dibebaskan oleh para penguasa dan para bangsawan yang akan memburunya, sedangkan singa-singa lainnya dimasukkan ke dalam gua singa. Gua singanya bukan gua yang bagus kayak yang di kebun binatang ya adik-adik. Guanya itu berupa lubang besar yang digali di dalam tanah dan biasanya ditutup pakai pintu besar. Nah, adik-adik ingat gak sih siapa tokoh Alkitab yang pernah dimasukin ke dalam gua singa? Tokoh Alkitab itu adalah Daniel ya. Terus kenapa ya Daniel dimasukin ke dalam gua singa? Terus apa yang terjadi di dalamnya? Nah, adik-adik, pada zaman Daniel ada Raja Darius yang merupakan raja bangsa Babel. Nah, tugas raja bukanlah tugas yang mudah. Jadi Raja Darius memilih 120 orang untuk menjadi wakil raja. Nah, wakil raja ini harus memberi laporan kepada 3 pejabat penting dan salah satunya adalah Daniel. Jadi Daniel merupakan orang penting ya adik-adik. Nah, sebagai pejabat tinggi, Daniel itu selalu berusaha sebaik mungkin dan selalu bekerja keras. Nah, alasan Daniel menjadi pemimpin yang baik adalah karena dia setia sama Tuhan. Setiap hari dia selalu menghabiskan waktunya kepada Tuhan. 3 kali sehari dia selalu bersujud menghadap jendela yang terbuka dan berdoa. Daniel tahu bahwa berbicara kepada Allah adalah hal yang penting. Allah senang, Allah memberkati orang-orang yang beribadah kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Jadi ketika Daniel berdoa sama Tuhan, Tuhan itu senang membantu Daniel dengan memberitahu cara menjadi pemimpin yang baik dan melakukan hal yang benar. Karena Daniel merupakan pemimpin yang baik, jadi Raja Darius ingin memberi tanggung jawab yang lebih besar pada Daniel. Nah, Raja Darius ingin menaikkan pangkat Daniel menjadi lebih tinggi dibanding pejabat-pejabat lain dan para wakil raja. Jadi Daniel dapat berkuasa seperti raja sendiri. Tapi tahu nggak sih adik-adik bahwa Daniel itu nggak disukain sama semua orang. Pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja itu nggak suka kalau Daniel mempunyai kekuasaan yang lebih besar di dalam kerajaan itu. Akhirnya para pejabat tinggi dan para wakil raja berkumpul, mereka memikirkan cara gimana supaya Daniel ini gak memiliki kekuasaan yang besar. Jadi mereka akan memperhatikan semua gerak-gerik Daniel. Jadi kalau Daniel punya kesalahan, mereka akan laporin nih ke Raja Darius supaya Daniel gak berkuasa besar dalam kerajaan itu. Tapi tahu nggak sih adik-adik kalau Daniel sama sekali tidak melakukan kesalahan. Jadi para pejabat tinggi dan para wakil raja tidak dapat memberikan alasan kepada Raja Darius agar Daniel tidak jadi dinaikkan pangkatnya. Nah, karena itu mereka berkumpul lagi, mereka memikirkan rencana lagi gimana agar Daniel ini jatuh. Nah, akhirnya mereka mengajukan gagasan kepada Raja Darius. Gagasan itu adalah jadi semua orang dalam kerajaan itu tidak boleh beribadah kepada ilah atau manusia lain kecuali kepada raja itu sendiri. Menurut Raja Darius itu merupakan gagasan yang menguntungkan dia, yang dapat lebih menghargai si Raja Darius ini. Karena itu Raja Darius menyetujui gagasan tersebut.
Kini selama 30 hari Daniel nggak boleh berdoa sama Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak sih, walaupun peraturannya 30 hari Daniel nggak boleh berdoa, tapi Daniel tetap berdoa. Dia tetap meminta pertolongan sama Tuhan karena dia tahu kalau ingin menjadi pemimpin yang baik, dia perlu pertolongan Tuhan. Tapi karena Daniel melanggar perintah Tuhan, akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa yang terjadi di dalam gua singa? Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, gua itu ditutup pakai batu yang besar supaya Daniel nggak bisa keluar nih dari gua singa itu. Tapi Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan mengutuskan malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu agar tidak menyerang si Daniel ini. Nah, akhirnya ketika pagi-pagi tiba, Raja Darius pun menghampiri gua tempat si Daniel ini. Dia ingin tahu apakah Daniel ini baik-baik saja atau tidak. Tapi ketika dia tanya, ternyata Daniel itu baik-baik saja. Daniel bilang bahwa Tuhannya telah menyelamatkan dia dengan menyuruh malaikatnya untuk menutup mulut hewan singa itu. Akhirnya karena Raja Darius tahu bahwa Tuhan Daniel ini telah menyelamatkan Daniel, akhirnya raja ini membuat peraturan baru, yaitu bahwa semua rakyat di kerajaan itu harus menyembah Tuhannya Daniel karena telah terbukti bahwa Tuhan Daniel ini telah menyelamatkan Daniel. Jadi dari sini adik-adik kita belajar bahwa kalau kita setia melayani Tuhan, kalau kita setia buat memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan itu bakal menyelamatkan kita. Tuhan itu bakal senang sama kita. Tuhan itu bakal menyelamatkan kita di dalam situasi apapun. Jadi adik-adik, kalau kita lagi senang, kita lagi sedih, kita lagi bimbang atau lagi bingung atau apapun, berdoa sama Tuhan. Jadilah seperti Daniel yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Karena percayalah bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Sekian cerita firman Tuhan minggu ini. Adik-adik semuanya, mari kita sama-sama lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami ingin belajar untuk selalu melayani Tuhan. Kami ingin belajar buat selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Kami ingin Tuhan selalu berada untuk kami. Kami ingin Tuhan yang selalu menyelamatkan kami karena kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya adalah penolong kami. Tuhan, terima kasih, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan yang dilakukan kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan yang memberi kelancaran kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.